Pernyataan keras dari Vena Melinda kepada pihak Ferry Irawan terkait tudingan bahwa Vena melakukan intimidasi kepada Ferry. Ya, prahara KDRT yang menimpa rumah tangga Vena Melinda dan Ferry Irawan yang terjadi di salah satu hotel di Kediri, Jawa Timur, Januari 2023, kini sampai pada babak yang semakin menegangkan. Hal itu terjadi pasca Vena dikabarkan menemui Ferry di tahanan baru-baru ini. Oleh pihak Ferry Irawan, muncul tudingan bahwa pada pertemuan tersebut terjadi aksi intimidasi yang dilakukan Vena terhadap Ferry agar Ferry mengakui perbuatannya. Tudingan tersebut membuat kuping Vena panas. Kemarin, Vena pun membuat klarifikasi. Seperti apa pengakuan Vena Melinda menghadapi tudingan tersebut? Yang tak kalah mengejutkan adalah proses persidangan cerai Vena dan Ferry di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terus berlanjut kemarin. Lantas benarkah dalam sidang beragenda mediasi yang digelar kemarin, Vena dan Ferry tidak bisa bertemu empat mata di Pengadilan Agama, baik secara langsung maupun secara virtual? Benarkah proses persidangan cerai keduanya dilanjutkan tanpa melewati proses mediasi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara KDRT yang menimpa rumah tangga Vena Melinda dan Ferry Irawan yang terjadi di salah satu hotel di Kediri, Jawa Timur, Januari 2023, kini sampai pada babak yang semakin menegangkan. Hal itu terjadi pasca Vena dikabarkan menemui Ferry di tahanan baru-baru ini. Oleh pihak Ferry Irawan, muncul tudingan bahwa pada saat pertemuan tersebut terjadi, aksi intimidasi diduga dilakukan Vena terhadap Ferry agar Ferry mengakui perbuatannya. Tudingan tersebut membuat kuping Vena panas. Kemarin, Vena pun membuat klarifikasi. Ia membantah mengintimidasi Ferry Irawan di Polda Jawa Timur. Maka seperti inilah klarifikasi pihak Vena Melinda atas tudingan dirinya melakukan intimidasi terhadap Ferry Irawan. Kemarin kan ketemu ya, biasa langsung pelukan gitu ya. Kasihan lah ngelihat Ferry gitu. Cerita waktu tanggal 24 ada Vena datang ke sana mau menemui Ferry kan, terus ya Ferry juga kaget ya ada Vena datang. Jadi Vena itu tidak ditemenin sama pengacaranya, datang sendiri, cuma ditemenin sama penyidik. Terus Vena bilang ke Ferry, kamu ngaku aja katanya bahwa kamu tuh KDRT. Kalau kamu ngaku, nanti saya cabut berkasnya. Laporan. Iya, laporannya. Sampai kemarin pulang entah mengancam itu Venanya. Saya juga kaget kan, tiba-tiba Mami katanya ada Vena katanya ke sini. Itu kan dia datang sendiri, berarti kan sehat ya dia. Karena tanggal 23 kan ketemu di sini ya, di Pengadilan Agama. Ya, buat semua perempuan Indonesia, sekali lagi saya mohon doanya, mohon juga dari teman-teman wartawan yang sudah mengawal. Saya terima kasih banyak karena peristiwa ini bukan peristiwa yang mudah
mudah buat hidup saya, tapi saya kuat-kuatin terus setiap harinya diri saya untuk bisa menghadapi kalian. Belum ada berita yang nggak benar, tapi saya tetap memilih diam karena saya menghormati ibunda dari Ferry Irawan. Itu orang tua, saya tidak akan menanggapi, tapi semua juga ada batasan. Jadi saya mohon klarifikasi saya dan juga ini teman-teman dari Sri Kandi, dari kuasa hukum saya udah jelas ya, kalau masalah mengintimidasi itu nggak ada, nggak mungkin. Dan saya bukan diem-diem ke sel, mana mungkin. Apa mungkin? Pernah nggak ke Polda? Pernah nggak saya terlihat di CCTV Polda saya ngumpet-ngumpet terus intimidasi? Ada nggak buktinya? Intinya sebetulnya kalau saya sebagai perempuan ya, sebagai istri, saya sebetulnya dari awal saya memang pingin ada kesadaran ya, kesadaran dari suami saya, Ferry, untuk mengakui, karena mengakui itu adalah bentuk tanggung jawab. Ya, mengakui bagi saya sebagai istri adalah bentuk tanggung jawab dia. Tanggung jawab itu bukan hanya materi ya. Tanggung jawab itu bagaimana dia punya tanggung jawab keselamatan saya, harga diri saya. Itu kalau istri harga dirinya siapa yang jaga? Selain dirinya sendiri, pastikan suami. Nah, di saat itu saya melihat bahwa permintaan dia dari tanggal 17 Januari, kemudian saya belum memenuhi dan akhirnya alhamdulillah saya juga di tanggal 24 Februari, saya juga masih manusia biasa, saya punya hati nurani. Saya masih optimis sebetulnya untuk memberikan kesempatan Mas Ferry ya untuk bisa, ya itu surat RJ-nya kan, ya udahlah saya coba. Siapa tahu ada hidayah ya. 2 bulan sejak laporan. 2 bulan sejak laporan ada perubahan. Siapa tahu ada hidayah tadi itu. Karena mengakui itu kan bentuk tanggung jawab dan kasih sayang dong. Kalau suami itu sayang bukan di mulut kan, di perbuatan. Tak hanya itu, tudingan bahwa Vena Melinda melakukan intimidasi terhadap Ferry Irawan untuk mengakui KDRT pada saat itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Lantaran saat agenda restoratif justice di Polda Jawa Timur yang diajukan pihak Ferry Irawan, hadir pula pada saat itu pihak petinggi penyidik Polda Jawa Timur. Artinya sungguh tidak mungkin Vena melakukan intimidasi terhadap Ferry Irawan di hadapan para petinggi penyidik Polda Jawa Timur. Bukan memaksa itu namanya. Kita ada persyaratan yang boleh di. Iya. Ada persyaratan RJ mungkin dijelasin. Iya. Persyaratan RJ itu apa? Jadi kalau misalkan restoratif justice itu adalah suatu pengakuan. Iya. Nah, di sini Bu Vena sebagai pelapor meminta langsung kepada Pak Ferry untuk mengakui bahwa dia telah KDRT. Tapi pada faktanya pada saat restoratif justice tersebut tidak mengakui perbuatan tersebut. Jadi untuk apa? Tapi Ferry bilang saya harus ngaku apa? Karena kan saya tidak berbuat apa-apa. Sempat Ferry juga nanya, kamu dipukul nggak? Enggak, kata Vena. Kamu ditonjok nggak? Enggak, kata Vena gitu. Jadi apa yang harus saya akuin? Saya tidak pernah mukul kamu, tidak pernah KDRT. Ya kamu ngaku aja katanya. Terus Ferry juga nanya, Pak saya harus ngaku apa? Katanya ke siapa tuh? Ke penyidiknya. Saya harus mengakui apa? Karena saya kan tidak berbuat seperti itu yang dituduhkan. Vena Melinda yang merasa terganggu dengan tudingan miring tersebut, kali ini memberikan ultimatum kepada pihak Ferry Irawan agar tidak lagi menebar pernyataan bahwa Vena melakukan intimidasi terhadap Ferry Irawan. Sebab, jika pihak Ferry Irawan melakukan hal itu lagi dan tak punya bukti,
maka Vena tidak segan-segan akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Ferry dan dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE dan pasal pencemaran nama baik. Satu hal yang paling penting ya, kalau ada yang bilang itu intimidasi adalah hoax. Dan kita tidak segan-segan akan mengambil upaya hukum, apalagi terjadi sekali lagi pemberitaan tentang intimidasi dan tidak disertai dengan bukti, kita akan laporkan ke Polda Metro Jaya terkait Undang-Undang ITE pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3. Kita akan laporkan ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik. Jadi tetap Ferry tetap tidak mengakui dan tidak pernah KDRT. Itu aja. Karena Ferry tidak mau mengaku, Vena sempat ngamuk, sempat uring-uringan di sana gitu. Nah, pas lagi ngamuk-ngamuk gini-gini kali ya, saya juga nggak lihat kan, kayak histeris gitu Venanya. Nah, langsung Ferry diiniin tangannya karena takut maksudnya kan Ferry mau mendedakkan kali ya, tapi Ferry keburu di borgol ya? Iya, terus ditarik kan, tangannya ditarik sampai bilang Ferry, "Pak, saya kan bukan penjahat, saya nih manusia Pak, saya sakit nih," katanya. Sampai segitunya tuh, karena memang Ferry mau mengakui apa, dia kan tidak berbuat apa-apa, tidak KDRT. Geger, Vena Melinda mengklarifikasi dan membantah lakukan intimidasi terhadap Ferry di Polda Jawa Timur. Lantas apa alasan Vena Melinda menemui Ferry Irawan di Polda Jawa Timur tanpa didampingi kuasa hukum? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 3 kali. Like, comment, and subscribe. Tegas, Vena Melinda beri klarifikasi dan membantah lakukan intimidasi terhadap Ferry Irawan di Polda Jawa Timur. Yang juga membuat heboh adalah klarifikasi Vena terkait alasan dirinya menemui Ferry baru-baru ini tanpa didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Menurut Vena, ia tidak didampingi kuasa hukum saat bertemu Ferry, lantaran agenda pertemuan tersebut adalah upaya restoratif justice atau penyelesaian tindak pidana secara bersama-sama untuk mendapatkan keadilan melalui perdamaian bagi kedua belah pihak. Tetapi, upaya restoratif justice pun gagal. Yang namanya restoratif justice itu bukan kayak orang bikin LP, bukan kayak orang bikin BAP yang boleh didampingi oleh kuasa hukum, bukan begitu ya? Betul. Saya ini baru tahu karena ngalamin kasus ini. Dan itu kan terjadi semua di ruang Pak Dir. Jadi Ferry dipanggil, saya juga dipanggil, baru selesai melengkapi berkas. Karena sebagai warga negara Indonesia yang baik, kalau dipanggil ya harus datang, disuruh ngelengkapin berkas ya harus datang. Ya saya rasa kalau selama itu syaratnya memang tidak ada tendensi penekanan ya atau yang lain-lain, ya saya rasa nggak ada masalah ya. Uniknya, upaya restoratif justice diajukan pihak Ferry Irawan, tapi pihaknya menolak persyaratan yang diajukan pihak Vena Melinda, yaitu Ferry mengaku lakukan tindakan dugaan KDRT terhadap Vena di salah satu hotel di Kediri, Jawa Timur. Atas sikap Ferry tersebut, tidak ada alasan bagi Vena untuk memaksanya agar mengakui, karena yang mendekam di sel saat ini bukan Vena melainkan Ferry. Jadi, tidak ada keuntungannya bagi Vena kalau Ferry tidak mengakui.
Lalu seperti apa tanggapan dari pihak Ferry Irawan akan pernyataan dari Vena Melinda? Ada perubahan. Ternyata belum mengakui. Ya, saya nggak maksa kan. Kalau saya maksa mungkin udah ngaku kan. Tapi kan karena saya nggak paksa, kan persyaratan RJ itu jelas. Ya, pengakuan. Pengakuan dulu tanpa dipaksa. Nah, setelah ada pengakuan mungkin perdamaian. Setelah ada perdamaian mungkin ada kesepakatan antar dua pihak, yaitu saya ada lawyer, Ferry juga ada lawyer, kan begitu. Jadi kalau evaluasinya oke, ini bagus semuanya smooth, kemudian Ferry juga berkelakuan baik mungkin, saya kan nggak tahu ya kayak apa, itu mungkin bisa. Jadi nggak serta-merta. Nah begitu dijelaskan tambah menggelengkan kepala. Ya udah, saya juga ya sudah, saya juga harus kembali ke Jakarta. Ferry sama kami, sama keluarga juga tidak pernah mengakui, oh ya sorry saya hilaf bro. Jadi saya melepaskan misalnya tamparan gitu, kepada istri saya, kan nggak pernah gitu loh. Jadi kalau saran saya kepada Ferry, apapun syarat yang diajukan selama memang itu tidak sesuai dengan fakta, dengan kejadian sebenarnya, ya tidak perlu diikuti. Heboh, Vena Melinda jelaskan alasan dirinya menemui Ferry tanpa kuasa hukum. Benarkah Vena lagi-lagi gagal bertemu Ferry di persidangan cerai kemarin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Heboh penjelasan Vena Melinda soal alasan dirinya menemui Ferry Irawan di sel Polda Jawa Timur tanpa didampingi kuasa hukum. Yang mengejutkan, proses persidangan cerai Vena dan Ferry di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terus berlanjut kemarin. Tapi sayang, dalam sidang beragenda mediasi yang digelar kemarin, keduanya tidak dapat bertemu empat mata di Pengadilan Agama, baik secara langsung maupun secara virtual. Pasalnya, Ferry tidak dapat dihadirkan secara virtual karena dilarang penyidik Polda Jawa Timur. Akibatnya, kedua belah pihak sepakat untuk tetap melanjutkan proses perceraian tanpa melewati proses mediasi. Agendanya adalah mediasi dan PA Jaksel juga telah memanggil via surat ke Polda Jatim, cuman Polda Jatim tidak mengiyakan dan tidak juga mentidakkan untuk video call ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi mediator memutuskan untuk kuasa hukum mewakili Pak Ferry di sini untuk hadir mediasi, dan saya juga mewakili Bu Vena untuk acara mediasi. Terus juga inti dari mediasi sih mediator meminta supaya bisa rujuk kembali. Tetapi ya akhirnya keputusan dari kuasa hukum Pak Ferry juga tidak bisa untuk berdamai, dan dari pihak kita juga tidak bisa untuk berdamai, jadi lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu pembacaan gugatan. Udah tahu ya, memang situasinya kan bisa terjadi, bisa enggak. Jadi memang segala hal udah aku persiapkan. Yang paling penting sih sebetulnya next step ya, Mas Yadi. Next stepnya adalah sidang lanjut, sidang cerainya. Dan saya juga mohon doa dari teman-teman wartawan, insya Allah segera P21 supaya saya juga bisa terus berjuang di kasus KDRT, karena fokus saya sebetulnya di kasus KDRT. Kalau perceraian itu kan gugatan juga bukan dari saya ya, gugatan dari Ferry sendiri. Artinya ya sebetulnya alhamdulillah dia berarti juga ingin menyelesaikan perkawinan ini. Ya udah, nggak apa-apa, saya ikutin aja. Kan mediasinya di sini diselenggarakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Seyogianya kan secara virtual. Namun karena
ada kendala dari pihak Polda Jawa Timurnya sehingga meskipun sudah ada surat kuasa istimewa ya, menjadi mediasinya tidak berhasil. Jadi pokoknya mediasi menjadi tidak berhasil walaupun prinsipal termohon hadir, terus pemohon yang seyogianya mau diadakan secara virtual tetapi tidak dapat izin, sehingga hasilnya tadi dari mediator, laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.